Halo Sobat Token, kembali lagi bersama saya Ihau di channel J2. Dan kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang mengisahkan para petarung dengan kekuatan mistis yang harus menghadapi musuh baru yang sangat berbahaya. Ketika kekuatan gelap mulai mengancam dunia, mereka harus bekerja sama untuk menghentikan rencana jahat yang bisa membawa kehancuran. Dipenuhi dengan pertarungan brutal, kekuatan supranatural, dan aksi tanpa henti yang bikin adrenalin meningkat dari awal sampai akhir. Penasaran bagaimana pertarungan mereka melawan kekuatan gelap? Langsung saja kita gas ke alur cerita film yang berjudul Fistful of Vengeance tahun 2022. Tapi sebelum itu, passwordnya dulu, nyentang. Berlatar di kota Bangkok, Thailand, kisah akan berfokus pada dua sohib ini. Ada Lu di sebelah kiri dan Kai di sebelah kanan. Yang keduanya sama-sama tampan, gak jauh beda dengan saya. Mereka berniat masuk ke sebuah bar untuk menyelidiki kasus kematian adik sahabatnya Jenny. Di sana mereka menemukan seseorang yang diduga mengetahui kejadian tersebut. Namun saat Lu dan Kai akan mendekatinya, para anak buah orang itu langsung menyerang mereka berdua. Terlihat pria itu sedang menyerap energi orang-orang yang mabuk di sekitarnya. Sehingga Kai yang melihat itu pun langsung tanpa ragu mendekatinya dan menghajarnya habis-habisan. Karena pria itu tidak mau berbicara soal kematian Jenny, Kai akhirnya mengalahkannya dan menjadi butiran debu dengan jurus kungfu yang mematikan. Assassin Strike. Di tengah kekecewaan mereka, tiba-tiba waktu seolah berhenti dan semua orang membeku. Kecuali Kai dan juga Lu. Lalu sosok misterius merasuki beberapa orang di sana, memohon bantuan dan meminta Kai datang ke kuil Silom pukul 8 pagi. What do you want? Not here. We have much to discuss. Malam pun poek, ada kakak Jenny yang bernama Tom yang juga mulai menyelidiki kematian adiknya. Ia mendekati seorang wanita yang merupakan Jiangshi alias zombie atau vampir Cina dan sengaja menceritakan identitasnya, kasus kematian adiknya serta sahabatnya Kai yang adalah seorang Wu assassin atau pemburu vampir. So what kind of mission? It's a supernatural one. Sounds dangerous. Tom dan wanita vampir itu melanjutkan percakapan di dalam sebuah van. Di saat Tom mulai lengah dan tampak lelah, wanita itu menyiapkan minum untuknya tapi diam-diam mencampurkan racun ke dalamnya. Namun saat Tom akan meminumnya, tiba-tiba... Ya, dengan emosi Tom langsung menyerang wanita vampir itu untuk mendapatkan informasi soal kematian adiknya. Tapi di saat terpojok, ia lantas mengeluarkan keris miliknya dan sehingga beres menghabisi vampir itu yang tanpa memperoleh informasi tentang kematian Jenny. Tiba-tiba Tom dihubungi oleh Lu yang memberitahunya tentang sosok misterius di klub malam. Yeah. She didn't know anything. I guess we finally have a lead. Keesokan harinya, ketiganya pergi ke kuil Silom. Di sana mereka bertemu dengan William, seorang pengusaha besar yang ternyata juga seorang penadah untuk menjaga keseimbangan dunia atau konsep Yin dan Yang. William menjelaskan bahwa dunia sedang kacau karena kembarannya yakni Quan Chi, seorang ratu kriminal di Bangkok yang rakus akan kekuatan dan terus menyerap chi para Shaolin di Cina serta para druid di Irlandia untuk memperbesar kekuatannya. Consuming chi to build her power. She fought valiantly. That is why I must be careful. Di sini Kai mengetahui bahwa Quan Chi lah yang membunuh Jenny sebulan lalu karena Jenny mencoba menghentikannya yang tengah mengejar dan ingin menyingkirkan Kai. Setelah itu William meminta ketiganya untuk menculik Quan Chi saat ia menuju ke Hotel V untuk menemui ketua triad. Mendengar rencana ini, Lu merasa misi penculikan itu mustahil apalagi dilakukan pada siang hari. A kidnapping mission in broad daylight. You know what?
Belum lagi mereka kalah jumlah karena harus menghadapi para triad beserta anak buahnya yang banyak. Meski begitu, Tom setuju dengan permintaan William, menyadari bahwa misi ini adalah untuk membalas dendam kematian adiknya. We're in. You bring it to me with the talisman, and I'll take care of the rest. No. That kill her. Terjadi perdebatan besar antara Tom dan juga Lu. Lu marah karena Tom terburu-buru ingin membalas dendam tanpa memikirkan rencana yang matang. Tak lama, Kai pun datang namun bukannya menenangkan. Ia justru membuat situasi makin panas dengan mengatakan bahwa ia akan mengalahkan Quan Chi sendiri karena merasa dirinya adalah penyebab kematian Jenny. We're going together. No way. I'll do this one alone. You know what your problem is, Kai? You think just because you have powers, you're better than us. Like we're just some kind of fucking burden. Setelah keadaan tenang, Lu menghampiri Kai dan juga Tom dan memberitahu bahwa koneksinya tidak bisa menyediakan senjata karena insiden di klub malam kemarin apabila target mereka adalah Quan Chi. Meski begitu, Tom tidak putus asa dan mengatakan bahwa ia mengenal seseorang yang mungkin bisa membantu mereka. Keesokan harinya mereka bertemu dengan Freya, teman Tom. Tom memintanya untuk membantu membalikan senjata dan setelah semuanya siap, Freya kembali menemui mereka. Menyadari peluang mereka menyusup ke hotel sangatlah kecil, Freya pun menawarkan diri untuk ikut membantu. Namun ternyata bukan hanya mereka yang mengincar Quan Chi, tapi pihak kepolisian juga sedang memburunya. Di sana ada seorang agen wanita bernama Zama yang langsung menekan seorang pria untuk mendapatkan informasi tentang keberadaan Quan Chi. You wanna have fun? The V Hotel tomorrow. Keesokan harinya mereka mulai menjalankan aksinya dengan menyusup ke Hotel V melalui gerbang belakang dengan membawa senjata mainan di dalam tas. Tom dan Freya sengaja membiarkan diri mereka tertangkap agar Kai dan Lu bisa masuk ke dalam hotel tanpa pemeriksaan. Di saat yang sama, Zama bersama para agen lain mengawasi gedung itu. Beberapa agen menyamar sebagai tamu hotel dan membawa kamera tersembunyi agar tim di luar bisa memantau kondisi di dalam. Namun ketika melihat Kai, Zama tampak gelisah dan segera masuk ke dalam hotel dengan terburu-buru. Kini Tom dan Freya berada di ruang tahanan sambil menjelaskan bahwa senjata yang mereka bawa adalah mainan. Diam-diam Freya mematikan seluruh CCTV di gedung itu dengan alat pengacau sinyal. Dan saat para penjaga mulai lengah, Tom langsung melakukan aksinya. Quan Chi yang lebih dulu menemui para bos triad langsung menghabisi mereka dan mengambil alih seluruh anggota triad di sana. Ia juga menguasai pikiran orang-orang di hotel itu, memerintahkan mereka untuk menyingkirkan siapapun yang menghalangi jalannya dan pergi begitu saja. พวกแกเป็นคนของฉันละ Melihat keamanan hotel mulai panik, Kai dan Lu segera mengejar Quan Chi ke lantai atas. Alih-alih menemukannya, mereka justru menemukan para bos triad sudah tewas dengan cara yang sangat mengenaskan. Fuck did this. Tak lama, Zama tiba-tiba muncul dan menodongkan pistol ke arah mereka. Lu yang merupakan teman lama Zama pun terkejut dan menjelaskan bahwa mereka bukan pelakunya. Namun Zama tetap tidak percaya. Di tengah ketegangan, Tom datang dan menodongkan pisau ke leher Zama, memaksanya untuk mendengarkan penjelasan mereka. First time I've heard that. Lower your gun. Let her go. She's not the threat. Please. Pasukan zombie milik Quan Chi akhirnya tiba di lantai atas dan pertarungan sengit pun terjadi. Setelah Kai berhasil mengalahkan sebagian besar pasukan itu, ia bertemu dengan kenalan lamanya bernama Zan yang ternyata telah membuat kesepakatan dengan Quan Chi untuk membunuhnya. Kai pun berusaha sekuat tenaga menghadapi serangan Zan.
Di saat yang sama, Lu CS pun berpencar. Lu dan Freya menuju ke parkiran untuk mencari mobil pelarian. Tetapi pasukan Quan Chi yang menemukan mereka langsung menghujani mereka dengan tembakan. Tom dan Zama yang memutuskan turun dari hotel ternyata sudah ditunggu oleh pasukan Quan Chi, sehingga pertarungan sengit pun kembali terjadi. Setelah itu mereka dijemput oleh Freya dan juga Lu, lalu bersama-sama berusaha keluar dari hotel, yang dikejutkan juga oleh Kai yang jatuh ke dalam kolam. Yo, we gotta go. Come on. My van's still here. Come on. Pengejaran pun tak berhenti di situ, karena pasukan musuh terus memburu mereka yang melarikan diri menggunakan van milik kepolisian. Saat tiba di tengah kota, mereka terpojok oleh pasukan musuh yang jumlahnya sangatlah banyak. Tapi meskipun begitu, mereka tetap tidak menyerah dan melawan balik. Everybody follow me. Dengan banyaknya asap di sekitar mereka, mereka pun mencoba bersembunyi dari pasukan musuh, tetapi usaha itu gagal, sehingga mereka terpaksa kembali bertarung. Pertarungan itu tidak hanya terjadi di darat, tapi juga berlanjut ke perairan, di mana saat mereka mencoba kabur menggunakan perahu kecil, pasukan musuh tetap mengejar mereka. Setelah berhasil kabur dari kejaran musuh, mereka pergi ke kampung halaman Freya dan bertemu pamannya yang seorang dukun dan memahami dunia gaib Kai. Di sana si paman menjelaskan bahwa William dan Quan Chi sebenarnya bukanlah pihak yang berlawanan, melainkan satu kesatuan. Ia juga mengatakan bahwa untuk mengubah dunia seperti yang mereka inginkan, mereka membutuhkan dao yakni kalung jimat yang dapat memberi kekuatan luar biasa. Forged from the stone of the temple, able to connect the halves. Does it look something like this? Where did you get that from? I mean, it doesn't matter. Saat semua orang di desa sudah terlelap, William dan Quan Chi berhasil menyusup secara diam-diam. Mereka memanfaatkan kesedihan Freya atas kehilangan dua orang tuanya untuk membuatnya mencuri kalung dao yang dipakai oleh Tom. Setelah berhasil mencurinya, Freya menemui Kai yang sedang terlelap dan menempelkan kalung itu ke dahi Kai. Tapi di saat yang sama pasukan Quan Chi juga berhasil menyusup, sehingga Kai harus menghadapi mereka dalam pertarungan. Bukan hanya Kai yang menjadi sasaran, tapi juga semua temannya dalam bahaya, di mana pasukan Quan Chi berusaha menyingkirkan mereka, sehingga mereka pun bertarung sekuat tenaga demi bertahan hidup. Beres dengan pasukan musuh, Kai memberitahu mereka bahwa Freya telah berkhianat. Ia meminta Tom menyiapkan mobil jeep, sementara Lu ditugaskan mencari Zama. Tak lama, Kai bertemu dengan bos Triad yang juga memiliki kekuatan luar biasa. Tanpa banyak bacot, mereka langsung terlibat dalam pertarungan sengit. Di sisi lain, Lu bertarung dengan salah satu bos Triad yang sebelumnya mundur dari pertarungan melawan Kai. Tepat saat Lu hampir kalah, tiba-tiba beres mengalahkan pasukan musuh, mereka bergegas mengejar Quan Chi untuk menyelamatkan Freya. Namun saat pasukan lawan kembali datang untuk menyingkirkan mereka, si paman rela mengorbankan dirinya agar Kai dan teman-temannya bisa pergi dari sana.
Keesokan harinya mereka pergi ke sebuah pabrik yang sedang direnovasi oleh William. Saat mencari Freya, mereka tiba-tiba diserang tembakan brutal dari Zan. Dan seorang bos triad juga muncul menghadang mereka. Kai kemudian menyuruh Lu menghadapi bos triad itu. Sementara ia sendiri melawan Zan. Sementara itu Tom dan Zama untuk terus bergerak melanjutkan pelarian. Di sisi lain, William dan Quan Chi berada di sebuah tempat ritual bersama Freya. Karena mereka hanya memanfaatkannya, mereka pun melepaskannya lalu melanjutkan persiapan ritual untuk memanggil Pangu. Ketika Zama dan Tom melanjutkan pencarian, mereka justru bertemu dengan Quan Chi yang tampak banyak cincong. Pertarungan sengit pun kembali terjadi. Beres mengalahkan Quan Chi, mereka pun bertemu dengan Freya. Ia meminta maaf karena sempat terpengaruh oleh Quan Chi dan juga William. Sehingga dengan penuh penyesalan, Freya mengakui bahwa dirinya telah membuat keadaan menjadi kacau. Namun tepat di momen itu, tiba-tiba ya, kali ini Quan Chi benar-benar mati. Saat Kai tiba di tempat ritual, William sudah menunggunya. Tanpa berlama-lama, William mengambil sebagian Chi Kai menggunakan kalung jimatnya lalu menyatukan kedua jimat tersebut. Seketika sebuah portal pun terbuka dan dari dalamnya muncul sosok Pangu, musuh lama Kai. Melihat Pangu bangkit, Kai memulihkan sisa Chi yang masih ada dalam dirinya. Ketika melihat Lu terbaring tak sadarkan diri, Kai langsung berlari ke arahnya, akan tetapi saat Lu sudah sadar, Kai langsung mengejar Pangu untuk mengalahkannya. Namun Pangu justru kabur kembali masuk ke dalam portal. Lu CS yang melihat itu pun segera melemparkan tali kepada Kai agar ia bisa keluar dari portal itu. Tetapi saat berada di dalam portal, Kai dihajar habis-habisan oleh Pangu. Menyadari Kai dalam bahaya, Lu ikut masuk ke dalam portal. Di sana ia membantu Kai melawan Pangu dan dengan jurus andalannya, Kai pun akhirnya berhasil mengalahkannya. Setelah itu, mereka pun akhirnya berhasil keluar dari portal. Di akhir cerita, tepatnya di sebuah pantai, mereka merayakan keberhasilan misi menyelamatkan dunia sekaligus membalas kematian Jenny. Kai menyadari ini bukan akhir dari perjalanannya sebagai Wu Assassin, karena petualangan baru masih menantinya di masa depan. Tamat ending yang cukup mengedankan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah persahabatan, keberanian, dan tekad untuk melakukan hal yang benar bisa membuat seseorang menghadapi kekuatan sebesar apapun. Meski dipenuhi dengan kehilangan dan juga rintangan, jangan menyerah karena perjuangan dan kesetiaan pada teman dapat membawa kita melewati kegelapan menuju kemenangan. Saya Ihao mewakili jajaran direksi yang bertugas mohon pamit undur diri. Sampai berjumpa di alur cerita selanjutnya.